Ketika saya bersembunyi di salah satu tempat, saya merasakan hal yang beda pada saat itu karena memang masih kecil kan, tidak merasakan hal-hal gaib. Kemudian ada salah satu kamar yang memang di dalamnya itu terkunci dari luar. Dan saya penasaran itu kamar apa pada saat itu. Karena rasa penasaran, saudara saya ikut untuk masuk ke ruangan. Karena pintu tidak dikunci, kemudian juga masuk, ternyata ruangan gelap, kemudian banyak tumpukan-tumpukan dus pada saat itu. Karena rasa penasaran di ruangan tersebut, saudara saya mulai sedikit macam-macam pada saat itu. Dia mulai membuka dus satu persatu, dan tidak lama kemudian saudara saya kaget pada saat itu. Nah, kaget melihat satu dus yang isinya berisi tulang belulang bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teddy Juna Official dalam acara Teddy Punya Cerita. Bagaimana kabarnya sahabat? Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf lahir batin. Sudah lama, hampir menjelang Idul Fitri, saya tidak mengupload konten dikarenakan saya harus mudik ke rumah mertua. Di episode kali ini saya akan menceritakan di mana rumah ini rumah yang tidak boleh dimasuki oleh kami dan keluarga. Bagaimana kelengkapan ceritanya? Tonton terus tayangan berikut ini. Awal mula cerita terjadi ketika saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Ketika itu saya sering bermain di area halaman rumah buyut saya. Sekedar informasi, saat itu buyut saya masih sehat dengan umur kurang lebih 80 tahun. Keluarga kami berasal dari keluarga dulunya kakek buyut saya adalah seorang jawara, memiliki ilmu, kesaktian, serta bela diri. Tentunya pada zaman itu bela diri merupakan sebuah seni serta tradisi di Jawa Barat. Awal mulanya ketika saya sedang bermain bersama saudara-saudara yang lain, ketika itu kalau tidak salah sore hari, ketika saya bermain pada saat itu petak umpat. Karena memang kondisi anak-anak, kita bermain dengan suka hati, kemudian juga mencari tempat untuk bersembunyi agar tidak ditemukan oleh saudara saya. Ketika itu saya bersembunyi di salah satu rumah yang memang rumah itu tidak jauh dari rumah buyut saya. Rumah itu banyak, mulai dari rumah utama, kemudian juga rumah yang dikontrakan, kemudian memang rumah kosong. Saya bersembunyi di rumah kosong yang memang pemiliknya adalah masih berhubungan saudara dengan kami. Beliau punya anak 2, yang satu sudah bekerja dan yang satu juga belum bekerja. Tapi beliau sangat memang saudara saya yang memiliki rumah itu memang sedikit iri dengan keluarga kami. Tentunya iri dari hal pembagian harta waris yang memang sejarahnya kakek buyut saya membagikan harta waris yang sebenarnya rata. Mungkin dalam hukumnya pembagian harta waris untuk laki-laki itu lebih besar daripada saudara perempuan. Tapi karena kakek buyut saya ya punya adik dan dia sangat menyayangi adiknya, dibagilah harta waris tersebut dengan porsi yang terbalik. Artinya porsi yang besar itu untuk
adik kakek buyut saya, dan kakek buyut saya menerima porsi yang seharusnya diberikan ke adiknya. Ketika saya bersembunyi di salah satu tempat, saya merasakan hal yang beda pada saat itu, karena memang masih kecil kan, tidak merasakan hal-hal gaib. Kemudian ada salah satu kamar yang memang di dalamnya itu terkunci dari luar, dan saya penasaran itu kamar apa pada saat itu. Dengan suara memanggil dari luar rumah, memanggil ke arah saya, ternyata suara buyut saya yang memanggil. Sambil berteriak buyut saya, "Cepat keluar dari rumah itu, ini mau maghrib." Nah, dengan rasa ketakutan saya keluar dari rumah itu. Setelah keluar, saya dimarahi oleh buyut saya dengan saudara-saudara yang lain bahwa tidak baik jika bermain menjelang maghrib, karena pada saat itu buyut saya mengenal ucapan dengan kata pamali. Pamali merupakan bahasa yang memang dikhususkan atau seperti dikeramatkan bahasa pamali itu. Pamali adalah kata-kata serapan yang memang digunakan ketika membahas atau mengungkit hal-hal yang tabu. Itu diibaratkan dengan bahasa pamali. Setelah saya dimarahi oleh buyut saya, kemudian juga buyut saya menjelaskan kalau tidak baik jika bermain menjelang maghrib. Setelah itu saya pulang ke rumah karena memang jarak antara rumah buyut saya dengan rumah saya memang cukup jauh, tapi dalam satu lingkungan RW. Selang 1 minggu berselang, saudara saya sedang melakukan pesta. Pada saat itu saudara saya melakukan pesta pernikahan. Karena rumah buyut saya kecil, tentulah anak dari buyut saya itu, ya kalau saya memanggilnya nenek, anak nenek saya itu menikah. Kemudian juga dia meminta izin kepada saudara saya yang memiliki rumahnya yang banyak pada saat itu. Kemudian pada saat itu meminta izin bahwa untuk menyewa satu rumah untuk resepsi pernikahan, karena pada zaman dulu belum terkenal resepsi pernikahan di gedung. Kemudian setelah perizinan selesai, tibalah pada saat itu sebuah pesta yang memang meriah, karena memang tradisi keluarga jika memasaknya tidak menyewa catering, tapi dilakukan oleh turun-temurun oleh anggota keluarga, bahu-membahu saling membantu karena saudara sedang melakukan pesta. Pada saat kegiatan pesta tidak terjadi apa-apa, tapi saya mendengar cerita ini dari saudara-saudara saya yang pada saat itu sedang memasak di belakang dapur rumah tersebut. Ada satu ruangan yang memang tidak diperbolehkan siapapun untuk masuk pada saat itu. Sebutlah Nenek Ami. Nenek Ami yang memiliki rumah tersebut dengan rumah kosong yang banyak, kemudian di depannya berjejer dengan pohon nangka, kemudian juga pohon lengkeng, dan di belakangnya ada pohon bambu yang besar, dan di belakangnya juga terdapat beberapa petak kontrakan. Setelah pesta berlangsung, ada beberapa saudara saya yang masih penasaran dengan larangan Nenek Ami. Kemudian Nenek Ami menjelaskan bahwa tidak boleh masuk ke dalam ruangan tersebut. Karena rasa penasaran, saudara saya ikut untuk masuk ke ruangan. Karena pintu tidak dikunci, kemudian juga masuk, ternyata ruangan gelap, kemudian banyak tumpukan-tumpukan dus pada saat itu. Karena rasa penasaran di ruangan tersebut, saudara saya mulai sedikit macam-macam pada saat itu. Dia mulai membuka dus satu persatu, dan tidak lama kemudian saudara saya kaget pada saat itu. Nah, kaget melihat satu dus yang isinya berisi tulang belulang bayi. Bagaimana tulang belulang bayi itu bisa terjadi dan berada di ruangan tersebut? Kita tidak tahu pada saat itu. Karena dengan rasa ketakutan, saudara saya keluar dari ruangan tersebut, tapi tidak memberitahu anggota keluarga yang lain sampai pesta tersebut selesai dan dibereskan. 3 hari menjelang,
Selesai pesta, saudara saya yang masuk ruangan tersebut jatuh sakit. Entah apa penyakit yang menerpa saudara saya pada saat itu, kemudian dengan rasa bersalah karena memang melanggar peringatan yang diucapkan oleh Nenek Ami. Ketika itu beliau, saudara saya yang sakit, meminta maaf kepada Nenek Ami. Kemudian Nenek Ami dengan kemarahannya, dia menjawab bahwa untuk kali ini saya maafkan, tapi jangan injak lagi rumah saya, bilang Nenek Ami seperti itu. Setelah minta maaf ke Nenek Ami, sehari berikutnya saudara saya mulai berangsur pulih dari sakitnya. Kemudian buyut saya dengan marah juga memberikan informasi dan menasihati beberapa saudara dengan anaknya. Menasihati bahwa jangan mengganggu kediaman Nenek Ami, karena Nenek Ami memiliki sebuah ilmu yang memang ilmunya kita tidak tahu, karena memang dia sakti pada saat itu. Kemudian juga banyak cerita dari warga sekitar bahwa banyak yang mengontrak di rumah Nenek Ami meninggal tiba-tiba. Ada yang jatuh dari sumur, kemudian juga ada yang meninggal tiba-tiba, dan tersebar isu bahwa yang meninggal merupakan korban dari pesugihan. Kita tidak tahu apa yang terjadi di sana. Sampai saat ini rumah tersebut masih ada, dan banyak orang yang melewati pada saat maghrib yang membawa anak kecil pasti menangis, karena memang menurut penuturan buyut saya, di pohon-pohon halaman Nenek Ami itu disimpan penjaga-penjaga yang disimpan di dalam atau di sebuah pohon. Karena pada saat itu saya sering melewat ke tempat sana, adalah pohon lengkeng, nangka, kemudian juga ada pohon belimbing, kemudian juga di belakangnya ada sebuah pohon bambu yang besar. Saat ini rumah tersebut masih menjadi misteri, karena memang rumah tersebut turun-temurun, dan saat ini Nenek Ami sudah meninggal. Hanya tersisa anaknya 2, yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Begitulah sahabat, cerita misteri jangan masuk ke rumah ini itu terjadi ketika saya masih SD. Dan pada saat ini pun masih ada rumah tersebut dan menjadi saksi bisu. Terima kasih sudah menyaksikan cerita yang saya sampaikan. Semoga sahabat terhibur, dan jika sahabat memiliki kisah misteri serta pengalaman yang tidak biasa, silakan cantumkan email di bawah ini dengan subjek Teddy punya cerita. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Dan tekankan loncengnya supaya ketika saya upload video bisa langsung ketahui. Dari saya terima kasih, mohon maaf untuk beberapa pihak yang saya sampaikan dan juga saya samarkan, dan tempat dan kejadian juga sudah saya samarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.